Jangan diambil, cepetan. Kami jemput Ananta. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi dengan aku Rizky Adharma. Di video kali ini kita akan membahas pengalaman seram dari petugas yang menjaga gedung, pabrik, ataupun komplek perumahan, yaitu Satpam. Pekerjaan satpam ini biasanya dibagi-bagi tuh tugasnya, ada yang shift siang dan ada yang shift malam. Nah, bagi mereka yang kebagian berjaga di malam hari, sudah pasti sepi dan jarang ada orang yang lewat dong. Tentunya banyak pengalaman mistis yang mereka alami. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja yuk mulai bahas cerita mistis yang pertama dari Satpam Penjaga Gedung Angker. Cerita pertama ini dari Satpam Menara Saidah, gedung yang sekarang terbengkalai dan terkenal dengan cerita-cerita horornya. Gedung ini dulunya berfungsi sebagai pusat perkantoran. Salah satu alasan terbengkalainya gedung ini adalah karena strukturnya yang miring. Tapi sebelum itu ternyata banyak juga cerita-cerita yang dialami Satpam di sana. Cerita ini bermula saat si satpam ini berjaga sendirian di Menara Saidah. Di malam itu, tiba-tiba ada seseorang perempuan yang mengaku karyawan ingin ditemani ke lantai 14 karena dompetnya ketinggalan. Dan pada saat satpam tersebut ada di lift, tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Tidak hanya sampai sana, pernah juga saat ada salah satu satpam yang sedang berjaga melakukan patroli di daerah basement, dia merasakan hawa yang mencekam. Dan ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba dia melihat sosok anak kecil di lorong basement. Ngeri juga ya, gimana coba kalau kalian yang mengalami hal itu? Lihat di lorong-lorong gelap, ternyata ada anak kecil berdiri. Lanjut ke pengalaman berikutnya, yaitu Satpam Pabrik di daerah Cilegon. Pabrik material di Cilegon ini cukup terkenal akan keangkerannya dan sering ada penampakan. Apalagi ketika ada satpam baru, katanya nih mereka bakal menampakkan diri sebagai tanda kenalan. Pengalaman ini dialami oleh Rio, satpam baru. Nah, jadi Rio ini sedang berpatroli dan melihat temannya memasuki pos satpam. Rio sempat menyapanya, namun tidak ada balasan. Pada saat Rio memasuki pos satpam tersebut, ternyata di sana gak ada siapa-siapa. Pengalaman horor itu ternyata juga dialami oleh temannya Rio yang pada saat itu berpatroli di area pabrik yang belum difungsikan. Tiba-tiba dia melihat sosok wanita di pojokan ruangan tersebut.
Wah, ngeri juga ya. Padahal yang jaga malam di sana nggak sendirian loh, tapi masih ada aja gangguan-gangguan yang dialami oleh mereka. Oke, berlanjut ke pengalaman security selanjutnya, yaitu security penjaga mall. Mall Klender adalah mall yang memakan banyak korban jiwa pada tahun 98 karena kebakaran hebat. Hal itu membuat mall ini dikenal angker, apalagi ketika satpam yang berjaga di sana katanya sering melihat penampakan-penampakan mereka. Pengalaman mistis yang satpam ini rasakan tidak hanya pada saat malam hari, bahkan pada saat siang hari, dia juga mendapat gangguan dari hantu-hantu yang ada di sana. Pada saat malam hari biasanya akan tercium bau darah yang sangat terasa di beberapa kawasan mal tersebut. Bahkan, dia juga pernah melihat sosok hantu dengan badan yang sudah melepuh. Aduh, pulang-pulang habis nonton Midnight, bakal kepikiran yang gini-gini nih. Lanjut ke pengalaman security berikutnya, yaitu satpam komplek perumahan. Gak hanya di gedung atau museum, satpam yang berjaga di komplek perumahan pun juga ikut mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat mereka berjaga atau patroli di malam hari. Pengalaman mistis ini dialami oleh Denny, seorang satpam di salah satu kompleks kawasan Buah Batu. Ketika dia sedang berpatroli di area kolam renang Tirta Indah, awalnya dia hanya mencium bau melati. Tetapi karena penasaran, dia malah mencari dong asal bau tersebut dan bertemu dengan penghuni yang ada di sana. Awas dulu, ini buktinya nih. Ini waktunya nih, pukul nih. Gak manjur lu. Gue garot begitu lo. Sayangnya gangguannya gak berhenti sampai situ. Bahkan ketika dia berlari ketakutan dan sampai di pos satpam, hantu tersebut tetap mengganggunya dengan menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Oke sobat, itulah pengalaman yang biasa dialami sama orang-orang yang bekerja sebagai satpam ataupun security. Jadi, profesi-profesi ini memang perlu punya mental lebih ya. Kalau kalian berjaga kayak mereka, berani gak? Di video berikutnya nanti bakal bahas profesi apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.